Mojtaba Khamenei, Pangeran Bayangan, berusia 56 tahun siap menjadi pemimpin tertinggi Iran atau memicu perang sipil berdarah setelah ayahnya dihapus dalam serangan mendadak AS Israel. Ledakan menggelegar mengguncang Teheran malam itu. Sirene meraung-raung memecah kesunyian ibu kota Iran. Rudal presisi dari operasi Epic Fury yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel menghancurkan bunker bawah tanah yang selama ini dianggap tak tertembus. Hanya dalam hitungan menit, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran selama 35 tahun, tewas bersama puluhan jenderal senior Korps Pengawal Revolusi Islam IRGC. Usianya 86 tahun. Tak ada yang selamat dari serangan mendadak tersebut. Hanya beberapa jam kemudian, Presiden Donald Trump langsung mengumumkan di Truth Social, Khamenei, salah satu tokoh paling berbahaya dalam sejarah, telah tiada. Dunia terkejut. Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun sejarah Republik Islam Iran, pemimpin tertinggi tewas bukan karena sakit atau usia tua, melainkan oleh serangan militer langsung dari musuh bebuyutannya. Kini, nama yang selama puluhan tahun tersembunyi di balik bayang-bayang tiba-tiba muncul ke permukaan. Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei, putra kedua mendiang pemimpin, kini berusia 56 tahun. Ia bukan figur publik biasa. Selama lebih dari 3 dekade, ia hampir tidak pernah muncul di layar televisi, tidak pernah memegang jabatan resmi pemerintahan, dan tidak pernah difoto bersama pemimpin asing. Ia adalah Pangeran Bayangan, orang yang hidup dalam kegelapan total. Namun, menurut laporan intelijen yang beredar luas, justru dialah yang selama ini mengendalikan imperium keuangan rahasia keluarga Khamenei. Miliaran dolar mengalir melalui yayasan-yayasan amal tersembunyi, rekening rahasia di Swiss, dan aset properti mewah di berbagai negara Eropa. Mojtaba juga memiliki ikatan darah yang sangat kuat dengan para komandan IRGC. Ia dididik di seminari-seminari ternama di Qom sejak muda. Sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran dalam mengklaim bahwa Ayatollah Ali Khamenei sudah sejak lama mempersiapkan putranya ini sebagai penerus. Kini, hanya beberapa hari setelah kematian ayahnya, Mojtaba telah hadir dalam rapat-rapat darurat IRGC. Ia muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengisi kursi pemimpin tertinggi. Proses suksesi di Iran diatur ketat oleh konstitusi. Ketika pemimpin tertinggi wafat, Majelis Ahli yang beranggotakan 88 ulama senior harus segera bersidang untuk memilih pengganti. Namun, situasi saat ini jauh lebih rumit. Iran telah mengaktifkan Dewan Kepemimpinan Sementara yang terdiri dari 3 orang. Presiden saat ini, Ketua Mahkamah Agung, dan 1 anggota Dewan Wali. Dewan ini hanya bertugas menjaga stabilitas sementara, paling lama beberapa minggu. Kekuasaan sesungguhnya kini berada di tangan IRGC, pasukan yang paling setia kepada garis keras rezim. IRGC disebut-sebut sudah bersumpah akan mendukung Mojtaba dengan segala cara, termasuk kekuatan militer jika diperlukan. Namun, ada penolakan keras dari kalangan ulama reformis dan keturunan langsung Ayatollah Khomeini, pendiri Republik Islam. Mereka menentang konsep warisan ayah ke anak karena dianggap melanggar prinsip bahwa pemimpin tertinggi harus dipilih berdasarkan otoritas keagamaan, bukan garis keturunan darah. Perselisihan ini berpotensi memicu bentrokan berdarah di dalam negeri. Para analis internasional memperingatkan skenario terburuk, perang saudara. Bayangkan saja, ulama senior saling tuding di ruang sidang majelis ahli, pasukan keamanan terpecah menjadi 2 kubu, dan jalan-jalan Teheran dipenuhi asap dan darah. Iran bisa saja terpecah seperti Yugoslavia di era 1990-an. Di sisi lain, jika Mojtaba berhasil naik tahta, Iran diprediksi akan mengambil sikap jauh lebih agresif. Program nuklir akan dipercepat, dukungan kepada Hezbollah di Lebanon, Houthis di Yaman, dan kelompok-kelompok bersenjata di Irak serta Suriah akan semakin masif.
Balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel menjadi agenda utama. Israel sendiri sudah mengeluarkan pernyataan tegas. Siapapun yang menduduki posisi pemimpin tertinggi Iran akan mengalami nasib yang sama dengan ayahnya. Pesan itu jelas. Ancaman pembunuhan targeted masih menggantung. Sementara itu, hanya beberapa jam setelah kematian Khamenei, Hezbollah Lebanon menyatakan akan berperang hingga tetes darah terakhir demi warisan pemimpin kami. Houthi Yaman langsung meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel. Pasukan Syiah di Irak dan Suriah juga dilaporkan dalam kondisi siaga tinggi. Reaksi dunia pun langsung membanjiri. PBB menggelar sidang darurat. Rusia dan Cina, sekutu tradisional Iran, mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara. Sementara negara-negara Teluk yang selama ini bersaing dengan Iran menyatakan kekhawatiran akan lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak mentah sudah naik tajam sejak berita kematian Khamenei menyebar. Para ekonom memprediksi jika perang saudara pecah, dampaknya akan dirasakan hingga ke pasar global. Di dalam Iran sendiri, suasana tegang luar biasa. Ribuan pendukung garis keras berkumpul di sekitar markas IRGC meneriakan yel-yel dukungan untuk Mojtaba. Di sisi lain, kelompok oposisi diam-diam mulai bergerak. Video-video yang beredar di media sosial menunjukkan kerumunan massa di Tehran yang sebagian meneriakan slogan-slogan anti-perang saudara. Situasi ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Mojtaba Khamenei bukanlah satu-satunya kandidat. Ada nama-nama ulama senior dari Dewan Wali yang didukung kalangan reformis. Ada pula anggota keluarga Khamenei lain yang disebut-sebut, meski jaringan dan pengaruh mereka jauh di bawah Mojtaba. Namun saat ini, semua mata tertuju pada putra kedua mendiang pemimpin itu. Apakah ia akan muncul sebagai pemimpin baru yang membawa Iran ke era kekerasan baru, atau justru menjadi pemicu kehancuran internal yang tak terkendali? Hanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan, nama penerus resmi akan diumumkan, atau Tehran akan benar-benar terbenam dalam kekacauan berdarah. Dunia internasional sedang menahan napas. Satu keputusan salah, dan Timur Tengah bisa terbakar lagi dalam skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Fakta ini terus berkembang setiap jam. Ledakan malam 28 Februari 2026 itu telah mengubah peta kekuasaan di Iran selamanya. Mojtaba Khamenei, pangeran bayangan, kini berdiri di persimpangan sejarah yang paling berbahaya. Jangan lewatkan video selanjutnya yang akan tayang segera setelah ini. Kami akan mengupas tuntas proses pemilihan pemimpin tertinggi baru Iran, mulai dari rapat darurat majelis ahli yang terdiri dari 88 ulama senior, peran krusial IRGC, pertarungan sengit di balik layar antar faksi, hingga skenario paling mengejutkan. Apakah Mojtaba benar-benar akan naik tahta hanya dalam 1-2 minggu ke depan? Atau Tehran akan benar-benar terjerumus ke dalam perang saudara yang berlumuran darah? Video berikutnya akan ungkap seluruh mekanisme dan perkembangan terpanas hanya dalam beberapa jam lagi.